Welcome back to my channel YouTube. Buat kalian yang baru join, perkenalkan nama saya Tasya Amelia Putri. Saya dari Prodi Sosiologi dari Universitas Sriwijaya Palembang. Kali ini materi yang sangat-sangat menarik, yaitu etnisitas. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang beragam yang memiliki banyak kebudayaan. Tentu saja etnisitas tidak akan luput dari kebudayaan. Saya harap pemaparan kali ini bisa memberikan informasi baru dan pembelajaran baru bagi kalian. Semoga kalian gak pernah bosan-bosan ya buat nonton channel YouTube ini. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy watching, semoga bermanfaat. Bye! Oke guys, sebelumnya saya akan menjelaskan kata asal mula etnisitas. Etnisitas berasal dari kata etnos yang artinya dalam bahasa Yunani adalah suatu masyarakat atau yang erat kaitannya dengan rakyat. Etnisitas sendiri didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang mendiami suatu tempat karena sejarah atau memiliki kesamaan. Seperti yang saya jelaskan, bahwa etnisitas itu adalah masyarakat yang mendiami suatu tempat. Ternyata kata etnis berasal dari bahasa Yunani. Kalau pengertian etnis apa ya? Langsung aja yuk, check it out. Etnisitas adalah terminologi umum yang dibedakan berdasarkan warna kulit, ras, rasa nasionalitas, bahasa, logat, etnik, sehingga perbedaan-perbedaan inilah yang menimbulkan suatu etnisitas. Dalam pemaparannya, etnisitas juga memiliki karakteristik. Ada berapa macam ya? Penasaran nih? Langsung aja yuk, stay tune. Etnisitas sendiri memiliki karakteristik. Langsung aja, yang pertama, etnisitas ditentukan atau disatukan berdasarkan logat bahasa atau satu bahasa. Yang kedua, etnisitas disatukan atau dibersatukan berdasarkan identitas penduduknya sendiri. Yang ketiga, etnisitas disatukan berdasarkan letak geografis. Yang keempat, kesatuan masyarakat memiliki sejarah yang sama. Yang kelima, kesatuan masyarakat memiliki frekuensi yang sama atau sama tinggi derajatnya. Yang keenam, kesatuan masyarakat disusun berdasarkan susunan sosial yang seragam. Yang ketujuh, kesatuan masyarakat memiliki kepercayaan, kebiasaan, adat istiadat, bahasa, dan kesatuan yang sama. Maksudnya adalah suatu masyarakat yang hidup bersama pasti memiliki suatu banyak kesamaan dan hidup berdampingan. Etnisitas bukan hanya memiliki karakteristik, tapi juga memiliki struktur. Penasaran kan apa itu struktur etnis? Ternyata etnis juga memiliki struktur ya. Langsung aja yuk, semoga bermanfaat. Etnis juga memiliki struktur. Struktur etnis inti dari sebuah kelompok yang ditandai dengan hidup kompak di daerah tertentu. Selanjutnya ada periferals, adalah bagian dari kelompok yang secara geografis terpisah dari inti. Diaspora ini adalah bagian dari populasi yang secara geografis termasuk mungkin diperlukan wilayah etnis tersebut. Ya, saya akan menjelaskan apa itu perubahan akibat etnisitas atau perubahan identik etnik. Perlu kalian ketahui, identitas juga dapat merubah etnik seseorang. Adapun perubahan identitas etnik, seperti yang kita tahu, identitas adalah inti, yaitu posisi umum yang dimiliki suatu masyarakat atau suatu individu. Individu dalam etnik adalah individu-individu yang mempunyai banyak-banyak identitas yang berkaitan dengan peranan-peranan khusus. Jadi dimaksudkan adalah seseorang hidup atau melakukan fungsinya berdasarkan identitas atau berdasarkan statusnya. Salah satu identitas-identitas ini berhubungan dengan latar belakang ataupun etnik mereka yang dianggap sebagai inti dari mereka. Terkadang identitas bisa didapatkan sejak lahir ataupun berdasarkan usaha-usaha tertentu. Oke guys, dalam perubahan etnis juga mengalami beberapa model. Langsung aja yuk. Dalam perubahan identitas etniknya memiliki 3 perubahan. Yang pertama, akulturasi. Suatu masyarakat atau suatu kelompok individu yang berhidup berkesinambungan memiliki kebudayaan yang berbeda tapi hidup bersama. Akulturasi cenderung tidak menghilangkan kebudayaan lamanya atau menenggelamkan kebudayaan lamanya. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi merujuk kepada bagaimana seseorang itu kehilangan atau tidak lagi memiliki kebudayaan yang lama. Cenderung asimilasi benar-benar menghilangkan budayaan yang lama.
Yang ketiga, adanya pluralisme. Lembaga-lembaga terus memudayakan atau terus melestarikan budaya-budaya mereka melalui lembaga-lembaga tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala entitas global di dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan etnisitas global. Seperti yang kita tahu, global artinya bukan hanya suatu wilayah ataupun suatu kota ataupun suatu daerah. Itu artinya menyeluruh, bisa suatu negara ataupun suatu wilayah yang sangat besar. Etnisitas bukan hanya dimiliki oleh kita sebagai warga negara Indonesia, tapi juga dimiliki oleh seluruh setiap warga negara yang hidup berdampingan. Seperti saya contohkan saja, di Amerika Serikat, tingkat etnisitas masih sangat tinggi seperti adanya perbedaan warna kulit, adanya ras kulit putih, ras kulit hitam, di mana pandangan ini cenderung memandangkan bahwa kulit putih lebih tinggi derajatnya daripada kulit hitam. Padahal, secara menyeluruh, etnisitas ataupun warna kulit itu cenderung memiliki derajat ataupun bersifat diferensi sosial. Itulah mengapa jika kita membahas suatu etnisitas itu cenderung bersifat sensitif ya, karena etnisitas masih sangat tinggi terjadinya konflik. Etnisitas bukan hanya bergejala pada global, tapi juga kepada lokal. Selanjutnya, saya akan mencontohkan etnisitas lokal. Mungkin saya akan beri contoh etnisitas lokal yang ada di desa. Desa itu cenderung paguyuban ya, cenderung lebih ke erat suatu solidaritasnya. Nah, suatu desa pasti memiliki logat bahasa, memiliki kebiasaan yang sama, ada istiadat yang sama, sejarah yang sama. Ia cenderung memiliki wilayah yang cukup kecil atau wilayah yang masih sangat minim, sehingga keeratan atau kesolidaritasnya itu masih sangat tinggi. Jadi suatu keetnisitasnya itu cenderung masih sama dan tidak tercampur oleh keetnisitasan atau budaya yang lainnya. Contoh desa atau contoh kebudayaan desa itu bisa dijadikan suatu contoh etnisitas lokal. Gimana guys? Menarik bukan pemaparan materi etnisitas hari ini? Saya harap pemaparan kali ini bisa memberikan informasi dan pembelajaran baru bagi kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Loncengnya jangan lupa guys, supaya saya upload video baru dan memberikan materi baru bagi kalian. Kalian bisa langsung nonton dan langsung bisa like. Sekian, saya Tasya Putri, saya undur diri. Semoga kalian gak pernah bosan-bosan nonton YouTube saya. See you.